Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Profesor Dian Masyita PhD, Guru Besar Universitas Padjadjaran Bidang Manajemen dan Perbankan Syariah, dan Bapak Edi Junarsin MBA PhD CFP, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, selaku pembicara kita pada hari ini. Kemudian Bapak Usman Arif, SE MSM, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sekaligus moderator kuliah umum hari ini. Serta yang kami banggakan seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Selamat bergabung dalam acara kuliah umum dengan tema Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah, Problematika, dan Masa Depan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, langsung saja kita ikuti bersama kuliah umum dengan tema Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah, Problematika, dan Masa Depan yang akan dipandu oleh Bapak Usman Arif, SE MSM. Sebelumnya, sedikit kami bacakan profil singkat moderator kita hari ini, Bapak Usman Arif, SE MSM. Beliau merupakan alumni FEB UGM yang kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Science in Management di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Saat ini beliau adalah dosen keuangan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Selain itu, beliau juga merupakan asisten pengajar di Universitas Indonesia, Managing Editor Indonesian Capital Market Review, dan peneliti di Management Research Center Universitas Indonesia. Baik, demikian profil singkat beliau. Kepada Bapak Usman Arif, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ayu Diana. Apakah suara saya sudah cukup terdengar, Bu? Sudah, Pak. Monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali ya untuk menghadiri acara webinar yang diadakan oleh MD FEB UGM dengan topik yang sangat spesial dan kontroversial tentunya, yaitu cryptocurrency dalam perspektif syariah, problematika, dan masa depan. Sebelumnya saya ingin menyapa dan berterima kasih kepada Bapak Said Susilo Nugroho sebagai Ketua Program Magister Sains dan Manajemen FEB UGM. Dan juga tidak lupa saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu dosen FEB UGM yang ikut hadir di sini. Serta tidak lupa saya ingin menyapa juga kepada kedua narasumber luar biasa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Prof. Dian Masyita dan juga Bapak Edi Junarsin. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga kepada para hadirin yang bersedia menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti acara webinar yang sangat luar biasa ini. Ya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih semuanya bagi panitia yang turut berperan dalam terlaksananya webinar pada pagi hari ini. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, jadi sebenarnya acara webinar ini merupakan bagian dari sosialisasi konsentrasi keuangan syariah, Bapak Ibu semuanya, yang ada di Prodi MSI Manajemen FEB UGM, dan rencananya Prodi atau konsentrasi keuangan syariah ini nantinya tidak hanya akan address klasikal syariah isu ya, namun juga isu DeFi atau decentralized finance, kemudian ke digital finance juga, apalagi microfinance yang cukup granularity-nya besar, dan isu kontemporer lainnya seperti cryptocurrency dalam perspektif syariah. Nah, ini topik ini bagi saya pribadi juga cukup menantang ya, Prof. Dian dan Pak Edi, karena saya mengambil PhD juga terkait dengan cryptocurrency, namun masih konvensional, bukan syariah, dan akan mulai di November tahun ini. Dan kita apabila melihat ya, kalau mungkin sekedar scrolling di Scopus, itu kita search cryptocurrency itu muncul 4.000 dokumen, tapi ketika kita tambahkan syariah, itu hanya 5 dokumen saja. Itu artinya masih belum adanya kesepakatan atau kontroversi dari topik ini. Dan nantinya kontroversi ini nanti akan dibahas ya tentunya oleh narasumber kita yang sangat kompeten ini. Salah satu kontroversi itu adalah yang sering kita dengar di cryptocurrency adalah tidak adanya underlying value, sehingga tidak meet dengan syariah compliance. Jadi nanti
Saya juga ingin tahu, saya juga ingin mendengar, menggali ilmu dari para pembicara yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya, saya ingin membacakan profil singkat dari pembicara pertama kita pada pagi hari ini, yaitu Prof. Dian Masyita. Prof. Dian Masyita ini adalah profesor di Islamic Finance dan Banking di Universitas Padjadjaran. Dan apabila Bapak Ibu semuanya mengikuti kegiatan webinar bertopik syariah di Indonesia, pasti akan bertemu dengan beliau, dengan Prof. Dian ini. Ya, beliau saat ini adalah dekan di FEB Universitas Islam Internasional Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, dan kebetulan ini dekat dengan lokasi tinggal saya di Jakarta. Kebetulan sekali. Ya, beliau menamatkan S1-nya di Universitas Padjadjaran dengan jurusan Financial Management. Kemudian master degree-nya di Institut Teknologi Bandung mengambil Industrial Management. Postgrad beliau di Maastricht School of Management di Belanda, di Netherlands sana. Dan tentunya beliau mendapatkan PhD di Durham University. Topiknya tentu saja adalah Islamic Finance. Dan salah satu hal yang luar biasa sekali adalah beliau masuk ke top 5 most influential women in Islamic Business and Finance tahun 2020 dan juga The Best Syariah 2019 by The Investor Magazine, dan termasuk dari top 8 Understanding Lecturers in Indonesia tahun 2018. Ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali bagi Prof. Dian ya, Prof. Dian Masyita. Kemudian mungkin tidak perlu berlama-lama ya Prof. Dian. Prof. Dian akan diberikan waktu sebanyak atau selama 45 menit dari pukul 9:09 sampai dengan 9:59. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Edi Junarsin 45 menit dan nanti akan ada Q&A. Baik, kepada Prof. Dian Masyita, kami persilakan, the screen is yours. Terima kasih Mas Usman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Sahid Susilo Nugroho dan dosen-dosen FEB UGM, serta salam kenal kepada Pak Edi Junarsin. Ini pertama kali kita ketemu ya Pak ya. Terima kasih atas undangannya. Salam kenal, Bu Dian. Salam kenal. Undangannya untuk sharing mengenai cryptocurrency dalam perspektif syariah di teman-teman FEB UGM ini. Mohon izin saya share screen ya. Oke. Saya diberikan oleh teman-teman, oleh juga Pak Sahid Nugroho ini mengenai judul cryptocurrency dan perspektif syariah, problematika dan masa depan. Kalau boleh saya mengatakan bahwa hari ini adalah cukup beruntung acaranya diselenggarakan karena baru kemarin siang, sore ya jam 1 jam 2 kami mendapat berita bahwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa cryptocurrency ini haram. Nah, jadi nanti mungkin jadi relevan sekali pembahasan kita hari ini dengan fatwa MUI yang baru ada kemarin begitu. Nah, sebelumnya kita sama-sama menyamakan persepsi dulu bahwa kenapa ada produk baru, mungkin karena juga dunia berubah, teknologi berubah, orang-orang berperilaku berubah mengikuti perubahan yang terjadi, baik sadar maupun tidak sadar, suka atau tidak suka, instrumen ekonomi dan keuangan pun berkembang mengikuti perubahan yang tak terelakkan. Transformasi digital yang tak terelakkan ini, dengan smartphone di tangan sebagian besar penduduk dunia dalam beberapa tahun mendatang, merupakan hal yang paling penting kita pikirkan. Teknologi blockchain dan smart contracts-nya adalah salah satu yang mewarnai kehidupan digital kita ke depannya. Nah, inovasi ini akan terjadi dan tak terbendung, tapi teknologi ini ibarat pisau bermata dua, bisa memudahkan dan bisa menyusahkan. Jadi ada yang perlu disepakati dulu bahwa kita ini adalah dihadapkan oleh tidak ada pilihan lagi bahwa teknologi itu bisa mengubah kehidupan kita dan kita tidak bisa menghindar dari situ. Oke. Nah, ini sedikit gambar bahwa kehidupan kita dikelilingi oleh digitalisasi dari
baru bangun tidur bisa sampai mau tidur nanti tengah malam, kita akan dikepung oleh aplikasi-aplikasi dan digital. Nah, ini sebagai basic bahwa pengambilan keputusan keuangan kita, pengambilan keputusan kehidupan kita juga tidak terelakkan. Kemudian sebelumnya bagi teman-teman ingin tahu bahwa sejarah uang seperti inilah, bahwa dulunya ada barter, emas, metal coins, paper money, plastic card atau ATM atau kartu kredit, kemudian electronic money seperti digital payment sekarang, kemudian cryptocurrency. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mengatakan bahwa emas itu ideal, memang ideal, tetapi secara strategik apa tidak, kita kembali ke emas karena memang emas dianggap ideal dan ada sejarahnya di zaman Rasulullah, pakai dinar, pakai dirham. Tetapi kita lihat sekarang, kalau kita mau kembali beralih ke emas, kita harus tahu dulu siapa negara-negara yang pemilik terbesar emas, memungkinkan atau tidak kita kembali ke dinar dan dirham. Itu kalau bagi teman-teman yang punya perspektif Islam yang mengatakan bahwa semua mata uang yang ada sekarang ini tidak ideal. Nah, memang tidak ideal, tetapi kita lihat juga bahwa yang pemilik emas terbesar di dunia itu ke-10 Netherlands, ke-9 India, emas dengan juga perhiasan-perhiasannya, kemudian Jepang, Switzerland, Swiss, Cina, Rusia, Prancis, Italia, Jerman, dan terakhir Amerika. Nah, Amerika memiliki cadangan emas gabungan lebih besar daripada gabungan ketiga negara berikutnya. Jerman, Italia, Prancis digabungkan masih Amerika yang terbesar. Nah, artinya Indonesia dengan populasi terbesar di dunia, Muslim populasi terbesar di dunia, sulit sekali untuk bisa mempunyai ide bahwa akan kembali ke emas, dinar dan dirham karena memang kita nggak punya emas. Nah, apakah negara kita punya emas? Tentu kita tahu semua jawabannya. Oke. Nah, kita bicara mengenai cryptocurrency, kita tidak bisa melepaskan dengan sejarah. Fiat money dianggap sekarang tidak bernilai, tidak ada nilai intrinsiknya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau hanya sekedar tidak ada nilai intrinsiknya, cryptocurrency, toh fiat money juga tidak. Nah, kita juga akui bahwa dengan adanya pencetakan uang yang cukup banyak, quantitative easing, policy dilakukan oleh Amerika dan sebagainya, kita lihat bahwa memang nilai uang, nilai kertas fiat money, dolar, rupiah dan sebagainya benar-benar tergantung hanya kepada kekuatan politik negara atau kekuatan ekonomi negara yang mengeluarkannya. Tapi menarik sekali bahwa penguasaan US dollar yang sebelumnya 71%, sekarang sudah mulai turun di 59%. Apakah penyebabnya mata uang lain juga memiliki supply atau demand yang besar, atau juga mungkin apakah ada mata uang digital atau cryptocurrency yang membuat penurunan penguasaan US dollar terhadap uang dunia. Nah, kalau bicara mengenai cryptocurrency, itu tidak terlepas dengan blockchain. Jadi mohon dibedakan blockchain platform dengan cryptocurrency. Blockchain platform ini adalah suatu platform digitalized ledger distribution, tetapi salah satu produknya saja yang cryptocurrency. Nah, ini sebagai contohnya bagaimana blockchain yang memfasilitasi atau membentuk cryptocurrency ini seperti ini flow pembuatannya. Pertama tentu dengan adanya komputer, kemudian ada permintaan terhadap suatu crypto aset melalui smart contract, kemudian ada permintaan terhadap suatu transaksi, kemudian permintaan itu akan di broadcast ke networking yang ada, kemudian divalidasi oleh networking tersebut, kemudian
diverifikasi transaksi tersebut. Kalau semua sudah memverifikasi, kemudian terbentuklah suatu potongan-potongan, bisa jadi satu blok sendiri atau bagian-bagiannya. Kemudian digabungkan ke dalam suatu blockchain. Nah, kemudian transaksi komplit itulah bagaimana prosesnya, ada validasi, ada verifikasi. Nah, sementara validasi dan verifikasi ini, kalau produknya cryptocurrency, ini bagi sebagian orang diharapkan akan menjadi medium of exchange atau uang yang disimpan secara elektronik dalam satu rangkaian blockchain yang dipakai teknik enkripsi, di mana ada pengontrolan terhadap penambahan maupun penciptaan jumlah unit yang ada, kemudian dianggap sebagai tidak bisa dimanipulasi karena semua informasi itu terdesentralisasi ke sangat banyak komputer yang ada, networking yang ada, sehingga sulit dimanipulasi, kemudian digandakan dan sebagainya. Nah, cryptocurrency yang digitalisasi ini, kalau Bapak, Ibu, atau adik-adik melihat gambarnya seperti logam emas, ada gambar B-nya, itu hanya gambar saja, tidak pernah ada yang memproduksi seperti itu, karena memang tidak ada physical form-nya, kemudian tidak ada intrinsic value-nya, kemudian supply-nya itu sangat ditentukan oleh demand dan supply, atau permintaan, tidak ditentukan oleh perbankan atau bukan centralized oleh suatu bank sentral. Teknologi blockchain ini akan jadi game changing di masa depan, di mana ada satu set protokol, di mana dengan adanya cryptographic method yang membuat networking komputer itu secara bersama-sama mengamankan informasi data yang ada di database. Jadi smart contract ini bisa digunakan untuk transparansi sistem keuangan yang ada, perpajakan, instrumen keuangan lainnya yang tidak mudah dimanipulasi, low cost, lebih cepat tanpa ada perlu pihak ketiga. Nah, kemudian teknologi blockchain ini bisa memperkuat bisnis bidang pertanian, peternakan dengan supply chain yang optimal, efektif, dan efisien. Blockchain juga bisa melakukan pencatatan sertifikat tanah yang baik sehingga tidak ada penggandaan sertifikat. Sekali sertifikat itu dicatatkan dalam suatu smart contract. Kemudian voting juga bisa dilakukan menggunakan blockchain, bagaimana tidak ada double suara, karena setiap orang yang setelah mencatatkan pilihannya tidak akan bisa digandakan. Nah, kemudian database catatan kesehatan seseorang dan sebagainya. Nah, inilah bedanya antara centralized ledger dengan distributed ledger system. Centralized itu dari bank ke kita, seperti yang kita alami sekarang, dana dari bank sentral melalui bank ABCD, kemudian kita terima. Sementara distributed ledger system, gambarnya seperti ini, database yang informasi yang ada tersebar dengan begitu banyaknya networking, sehingga distributed ledger teknologi ini diharapkan mampu mengamankan data dan membuat informasi itu tidak bisa dimanipulasi. Nah, secara sistem sangat baik distributed ledger system, dan ini akan dijadikan banyak platform keuangan maupun pencatatan dan sebagainya di masa yang akan datang. Oke. Sebelumnya kita masuk cryptocurrency, tentu kita bicara dulu mengenai mata uang digital. Apa itu mata uang digital? Karena kadang-kadang orang menyamakan mata uang digital dengan mata uang kalau cryptocurrency. Kalau bisa dilihat gambar seperti ini menarik gambarnya, bagaimana yang biru itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Ada juga uang elektronik juga ada yang dikeluarkan oleh bank sentral, ada yang peer-to-peer, kemudian ada yang bank yang secara universal dapat diakses mata uangnya. Nah, kalau mata uang digital sendiri belum di Indonesia belum dikeluarkan, tapi hampir semua negara sekarang mempersiapkan jenis mata uang digitalnya. Tentu itu menggunakan bank sentral yang bisa langsung mengirimkan atau
permintaan seseorang bisa langsung ke bank sentral tanpa melalui bank-bank yang lainnya. Jadi banyak sekali akan ada perubahan luar biasa di masa yang akan datang dengan kalau CBDC ini akan dilakukan. Pertama, transparansi, semua jadi terbuka informasinya dan sebagainya. Itu banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi seperti sekarang kita gunakan bahwa mata uang digital ini diharapkan nantinya menjadi sisi yang membuat perubahan luar biasa juga terhadap pola keuangan di setiap negara maupun cryptocurrency juga. Nah, mata uang digital tadi itu dikeluarkan oleh negara dengan bank sentralnya, tentu berbeda dengan distributed ledger yang digunakan di jenis cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri adalah menggunakan platform blockchain tadi, memiliki berbagai macam jenis, salah satu yang terkenal itu Bitcoin, setelah itu ada Ethereum, ada Litecoin, dan sebagainya. Gambar-gambar yang ada di bawah ini, yang bulat-bulat itu hanya gambar saja, karena semuanya itu mata uang, itu digitalized, jadi tidak ada wujudnya yang bisa disentuh, diraba maupun dibawa begitu. Nah, ternyata untuk memining atau membuat suatu uang tersebut berhasil ditambang ya atau itu menggunakan komputer yang sangat membutuhkan konsumsi listrik yang sangat besar, membutuhkan waktu yang cukup lama juga, kemudian konsumsi energi yang luar biasa, sehingga mampu memecahkan algoritma untuk mendapatkan suatu cryptocurrency atau Bitcoin. Nah, inilah kontroversinya, seberapa kuat, seberapa sustain cryptocurrency ini, karena saat penciptaannya itu, pembuatannya itu sangat mengkonsumsi energi yang sangat besar, malah konsumsi satu mining cryptocurrency ini sama dengan 1 tahunnya pengguna listrik di Venezuela. Nah, berarti bisa dibayangkan ini jadi problematika permasalahan besar yang harus diantisipasi atau dipecahkan bagi pelaku kripto. Nah, definisi kripto sendiri adalah dianggap sebagai mata uang, aset digital yang dirancang untuk sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi yang kuat, mengamankan transaksi keuangan, pengontrolan penciptaan unit tambahan, dan verifikasi transfer aset. Namanya macam-macam. Nah, di Indonesia, Bank Indonesia menegaskan sampai hari ini melarang seluruh penyelenggaraan jasa sistem pembayaran menggunakan cryptocurrency ini. Kemudian Bapeti melalui Bapeti di bawah Kementerian Perdagangan ini menerbitkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan mengenai aset kripto. Jadi kalau bagi Bapeti tidak ada kripto atau mata uang, tidak sah untuk melakukan pembayaran karena sesuai dengan tadi edaran Bank Indonesia, namun mengakui sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, ini kondisi yang ada sampai sekarang. Nah, bagaimana penerimaan cryptocurrency ini menurut lembaga internasional? Penamaannya saja juga berbeda-beda. Ada yang menyebutkan virtual currency, ada yang menyebutkan commodity futures trading, ada yang menyebutkan sebagai intangible asset, crypto token, investment target, Wall Street menamakannya sebagai commodity, Forbes menamakannya sebagai digital collectible, dan sebagainya. Jadi penamaannya pun belum secara internasional belum ada yang berani mengatakan sebagai currency yang legal begitu. Nah, Bitcoin like crypto aset bukanlah aset keuangan. Jadi definisi internasional masih mengatakan bahwa cryptocurrency atau Bitcoin dan sebagainya bukan aset keuangan. Nah, ini merupakan kombinasi dari mata uang, komoditas, dan intangible asset. Nah, menarik juga kita perlu ketahui juga bahwa selain tidak disebutkan sebagai aset, bukan aset keuangan atau non-financial asset, ini juga disebut produce non-financial asset. Jadi
cryptocurrency, Bitcoin-like cryptocurrency itu tidak financial asset tapi disebut dengan produce karena dihasilkan dari suatu penambangan algoritma tertentu. Nah, tapi juga ini dikatakan juga digital valuables. Jadi dua definisi itu yang ada di laporan-laporan di IMF report dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan jenis-jenisnya? Nah, ini berkembang terus. Sekali lagi, cryptocurrency, karena ini hal yang baru, perkembangannya juga luar biasa. Terkadang saya harus mengupdate lagi slide-slide-nya, karena kemarin ada, kemudian berubah lagi, dan sebagainya. Nah, intinya di sini bahwa perkembangan itu akan ada terus. Ada token, ada digital token, ada disebut dengan initial coin offerings, ada yang pakai underlying, ada yang ada under bisnisnya jelas, dan sebagainya. Nah, inilah menggunakan platform blockchain, smart contract. Nah, penamaannya mereka bagian dari crypto asset. Crypto asset ini juga tidak secara makroekonomi. Jadi kalau ada laporan-laporan makroekonomi statistik, kripto ini dapat dikatakan sebagai economic asset. Kripto aset dimasukkan ke dalam ekonomi aset, di mana karena memiliki monetary value. Tapi tidak bisa disebutkan financial asset karena aset kripto tidak memiliki no counterpart liability. Nah, inilah yang definisi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional saat memaknai atau menamai kripto ini. Nah, bagi yang belum tahu sejarahnya, kripto itu adalah permainan coin yang diawali dengan permainan online games, kemudian kita tahu ada Satoshi Nakamoto, kita sebelum tahu juga siapa sebenarnya orang tersebut, apakah sekelompok orang, apakah memang satu orang yang memiliki paper, di mana paper itu menceritakan bagaimana mekanisme Bitcoin ini untuk bisa digunakan begitu. Nah, kemudian bagaimana semacam algoritmanya yang mampu membuat Bitcoin itu dijadikan mata uang masa depan seperti itu. Nah, tapi menariknya Bitcoin itu memiliki daya pikat karena sudah disatakan bahwa hanya akan ada 21 juta keping saja di dunia ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa pada waktu yang bersamaan, masyarakat sudah tidak percaya dengan mata uang fiat karena terus merosot, kemudian tidak ada intrinsiknya dan sebagainya, sehingga membutuhkan alternatif lain. Nah, negara-negara yang memiliki negara-negara yang penuh dengan konflik, yang daya nilai mata uangnya sangat-sangat hancur ya dengan masalah politik dan sebagainya, sangat berharap bahwa ada storing value lainnya selain mata uang fiat mereka untuk bisa mereka menyimpan kekayaan mereka. Nah, inilah beberapa negara tersebut yang sudah melegalkan adanya cryptocurrency sebagai mata uang di negara mereka. Ada legal tender di negara mereka. Oke. Nah, ini hal-hal yang tadi bahwa sekilas yang mengatakan bahwa bagi penggemar atau investor cryptocurrency saat ini mereka tidak menggunakan Bitcoin itu sebagai transaksi. Mereka tidak mau istilahnya sell the winner by the loser. Jadi Bitcoin adalah salah satu yang success story lah bisa dikatakan di aset-aset kripto yang cryptocurrency yang ada. Sehingga kalau orang bicara cryptocurrency, orang mengambil contoh sekarang yang paling ekstrim itu adalah Bitcoin. Bitcoin dianggap sebagai storing value sehingga sangat benar-benar dianggap sebagai investasi di masa yang akan datang. Lebih menarik daripada emas bagi orang-orang yang telah memiliki cryptocurrency. Karena kenyataannya sekarang harganya sangat-sangat tinggi. Tapi selain itu kelebihannya adalah semua informasi mengenai transaksi Bitcoin dapat diketahui kapan saja dan bagaimana, tidak ada akses informasi, tapi tidak ada akses mengenai siapa orang yang penerima, siapa orang yang pengirim, siapa pemilik dan sebagainya. Jadi bagi kelompok tertentu ketidak-anonymity ini menjadi suatu hal yang positif begitu. Tidak seorang pun dapat menarik Bitcoin kecuali pemiliknya. Kelebihannya lagi, cryptocurrency ini peer-to-peer cryptocurrency network, transaksi dibuat oleh ratusan server terdistribusi, kemudian bisa melakukan transaksi
antara klien tanpa harus ada pihak ketiga. Kemudian unlimited possibility of transaksinya, no boundaries, mau dari sini ke luar negeri dan sebagainya dalam hitungan menit. Kemudian operation cost-nya sangat rendah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengirim uang ke teman yang di luar negeri sana dalam hitungan menit tanpa harus ada biaya mahal ya melalui cryptocurrency, itu salah satu hal yang menarik. Kemudian anonymity, tidak ada yang dikenal siapa, alamat, dan bagaimana, siapa pemiliknya, dan transparansi dengan dianggap transparan karena semua orang, semua komputer di networking itu tahu bahwa ada value angka sekian untuk transaksi atau untuk Bitcoin ini. Jadi tidak bisa Anda mengatakan Anda punya 5, padahal Anda punya 5, Anda katakan Anda punya 7, sehingga Anda mentransaksikan 7, itu tidak bisa. Nah, dianggap memiliki transparansi yang luar biasa. Kelemahannya, nah ini kelemahannya, kelemahan ini juga merupakan concern dari dari fatwa haram MUI terhadap cryptocurrency. Pertama, volatilitas harga luar biasa, jadi lebih cenderung ke spekulasi. Walaupun katanya tidak ada inflasi dengan memegang cryptocurrency, tapi harga cryptocurrency ini bisa jatuh dan naik dalam waktu yang singkat. Vulnerable. Nah, kenyataannya cryptocurrency ini bisa dihack, walaupun dikatakan tadi aman, secure dan sebagainya, tapi kenyataannya bisa dihack dan menjadi target dari kriminal teknologi. Haven for money laundering. Nah, ini side negatifnya bahwa karena tidak ada orang bisa namanya ada di situ sebagai pemilik, apakah si pemilik itu ada orangnya atau tidak, nggak ada yang tahu sama sekali. Inilah kesempatan bagi jual beli perdagangan yang benar-benar membuat semua orang yang tidak ingin terlihat itu berburu cryptocurrency ini. Pendanaan drug, kemudian terorisme itu memungkinkan melalui platform ini. Target pencurian digital, banyak cara yang dilakukan orang untuk melakukan pencurian cryptocurrency, pembobolan private key, dan berbagai macam kelengahan pemilik kripto dalam menyimpan informasi password di laptopnya. Kemudian difficulty for safely storing cryptocurrency. Nah, sulit menyimpan cryptocurrency ini daripada memiliki saham atau obligasi. Jadi karena setiap pemilik itu dikasih nomor ini bisa lupa, bisa hilang dan sebagainya. Ternyata beberapa riset mengatakan bahwa ternyata ada kesulitan juga menyimpan akses untuk cryptocurrency ini. Strong volatility, hampir semua pasang surut nilai Bitcoin tergantung pada pernyataan oleh pemerintah atau orang-orang tertentu begitu yang influencer. Jadi ketidakstabilan ini bisa menciptakan masalah jangka pendek karena apabila misalkan Cina mengatakan akan memban cryptocurrency, bisa dilihat setelah itu harga langsung turun. Misalkan Tesla mengatakan Elon Musk yang memiliki Tesla mengatakan bahwa tidak menerima cryptocurrency saat pembelian Tesla, harga langsung turun. Jadi sangat volatil terhadap informasi atau sentimen atau perubahan kebijakan dari negara-negara yang sangat dominan. Nah, beberapa pemilik cryptocurrency memiliki offline cold storage, ini menarik juga. Ada paper wallets atau hardware yang lebih disukai karena takut kelupa dan sebagainya. Dan sementara ini juga memiliki risiko. Tidak ada jaminan bahwa investasi pada proyek-proyek yang menggunakan mata uang kripto, aset kripto, ini akan sukses. Nah, sehingga high risk, seperti startup yang menggunakan blockchain project dianggap sebagai high risk, tapi tentu kalau berhasil juga high return. Nah, ini standar lah. Regulator bisa saja menghancurkan seluruhan industri kripto dalam 1 jam, 1 menit. Apabila ada satu aturan yang akan mempersulit pergerakan kripto. Seorang influencer bisa membuat suatu mata uang kripto crash to zero dalam waktu sekian. Jadi karena fisiknya tidak jelas, tidak ada, inilah yang membuat harganya itu tidak ada variabel yang mengontrolnya.
cryptocurrency dianggap sebagai cutting edge teknologi yang meningkatkan risiko bagi investor karena memang harus terbukti keandalan teknologi ini di dunia nyata. Inilah kelemahannya. Kemudian ada asymmetric information, seperti kita tahu juga bahwa banyak hal yang bisa menciptakan moral hazard, adverse selection, dan signaling. Silahkan dibaca lebih lanjut nanti, tapi intinya adalah karena kita tidak tahu teknologi itu, kita mengandalkan pembuat teknologi atau penjaga platform itu desentralisasi yang kita tidak tahu juga siapa untuk bertanya dan sebagainya, itu juga menarik. Tapi tentu ini jangka pendek, jangka panjang akan ada pembenahan mungkin dari sisi ini. Tetapi banyak hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan sederhana kalau Bapak Ibu menonton ada film-film di awal itu mengenai kripto. Pertanyaan film-filmnya adalah pertanyaan sederhana. Saya bisa beli apa? Saya bisa memegang apa? Bagaimana saya tahu? Nah, itu membuat banyak orang yang belum bisa menerima mindset bahwa digital itu uang digital itu seperti apa gitu. Nah, tapi asymmetric information ini mungkin saja bagi generasi Z penerimaannya berbeda dengan generasi saya atau generasi sebelum saya begitu. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus paham ada holistic view. Nah, cryptocurrency diyakini memiliki kemampuan menggeser dominasi. Ini bagi pihak-pihak tertentu, dominasi US dollar di dunia dan menata kekuatan ekonomi baru di dunia yang dengan kekuatan teknologi. Nah, karena masa depan itu teknologi benar-benar akan menjadi game changing kehidupan, karena setiap orang hampir memiliki smartphone, mayoritas ya. Nah, ini membuat tidak ada lagi sekat antara langsung antara penyedia informasi dengan penerima informasi. Nah, inilah yang menjadikan perubahan behavioral nantinya yang juga akan membuat banyak sekali muncul produk-produk yang menggunakan teknologi. Nah, salah satunya tadi bisa saja dolar itu tergeser kalau seandainya kripto ini diterima. Memberi kesempatan bagi negara-negara yang selama ini hancur mata uangnya karena memiliki berbagai macam faktor untuk bisa storing value dan kekayaan dalam cryptocurrency ini. Walaupun sebenarnya tidak mudah belinya sekarang ya tinggi begitu. Beli sekarang yang harga sudah sangat tinggi, jadi apakah bisa jadi storing value pada saat membeli harga yang tinggi? Nah, ini juga pertanyaan, terutama Bitcoin. Karena kalau tidak Bitcoin mengerikan lagi, apakah berani kita menyimpan storing value pada sesuatu kripto yang tidak ada jaminan. Walaupun Bitcoin tidak ada jaminan, tapi paling tidak Bitcoin sudah memiliki orang-orang yang sangat loyal untuk mempertahankan, untuk meningkatkan value-nya. Memberi kebebasan bagi kelompok-kelompok tertentu, money laundering, dan sebagainya untuk bertransaksi tak terlacak pemerintah manapun. Kalau orang-orang ini banyak dan semua supporting cryptocurrency itu Bitcoin, nah karena kita tidak pernah tahu siapapun orangnya di situ, itu akan menciptakan pasar yang besar juga. Jadi demand-nya akan tinggi di sini. Semakin banyak orang yang ingin kebebasan, semakin banyak pelaku gambling yang berspekulasi, ya, pasar ini akan selalu ada begitu. Nah, gambler ini yang juga spekulasi, inilah yang membuat cryptocurrency itu dilihat dari sisi Islamic finance perspektif, ini yang akan membawa ke arah goror, maisir, dan darar tadi. Nah, banyak juga pelaku sektor bisnis keuangan yang memiliki naluri spekulasi, dan ini ada di mana-mana. Di Indonesia saja 7,5 juta investor muncul baru pada saat krisis, pada saat pandemi. Berarti banyak orang yang ingin juga mendapatkan kekayaan dengan cepat, dengan melihat peluang-peluang yang ada. Nah, kenapa? Mungkin karena salah satu berbisnis di sektor real sedang tidak jalan karena kondisi ekonomi sedang pandemi ini memperlambat ekonomi, sehingga ada ketakutan uangnya tidak bertahan dan sebagainya, mulailah mencari alternatif. Jadi ada unsur takut, tapi juga pingin uangnya tetap ada dan sebagainya di masa yang akan datang. Kalau selain itu ada greed juga yang membuat cryptocurrency ini akan selalu
ada tempatnya di situasi terutama pandemi ini. Nah, volatilitas cryptocurrency bisa kita lihat luar biasa. Harganya 30 Oktober kemarin 60.698 US dollar. Menarik sekali ya, dari harga sebelumnya kita lihat bahwa tahun 2017 itu harga masih 12.757 untuk Bitcoin. Sekarang 30 Oktober kemarin 60.000. Nah, ya kalau Anda belinya di tahun 2017 dan tidak dijual sampai sekarang, ya sudah mungkin 5 kali lipatnya. Nah, inilah perubahannya kripto 18 Juli 2021, harganya masih 31.000. Kemudian cryptocurrency ini tanggal 30 Oktober ya, harganya sudah 60.611. Nah, inilah yang menarik sekali bagi orang-orang yang memiliki uang untuk bermain di sini. Kemudian ada riset menarik juga, apa yang mempengaruhi volatilitas. Pertama, berita atau sentimen itu jadi nomor 1 terhadap volatilitas Bitcoin, kemudian serangan hacker, ketiga baru indikator-indikator ekonomi. Nah, tidak hanya orang biasa yang rugi besar, mungkin Bapak Ibu orang manajemen itu hafal sekali dengan Mark Cuban ini yang Shark Tank, salah satu investor Shark Tank, dia kehilangan duitnya sangat besar, dan dari 65 dolar Titan jadi 0. Jadi bisa dibayangkan berapa ruginya seorang Mark Cuban bermain kripto. Nah, jadi resikonya saat ini pencurian, fraud, kesalahan teknik itu akan selalu ada. Orang akan mencari tahu bagaimana cara meretas kripto ini. Jadi seiring dengan kripto ada, segitu juga orang berusaha untuk menemukan cara untuk pencurian. Kalau di rumah kita orang mencuri harus datang ke rumah untuk mengambil emas kita atau uang kita, ya zaman dulu. Sekarang orang nggak ngotak-atik di kamarnya sendiri. Bagaimana untuk bisa mengambil uang digital? Nah, inilah risiko terbesar. Tidak ada dukungan pemerintah, aturan belum ada, jadi tidak ada yang melindungi. Kemudian persaingan luar biasa antar kripto, konon sudah ada 14.000 jenis dan sebagainya, akan terus bertambah. Bubble in crypto, serangan hacker tidak pernah berhenti menguji ketahanan sistem, dan itu akan costly bagi penyedia kripto, dan lemahnya security system atau cyber security. Extremely highly volatile. Risk inilah yang membuat kajian-kajian fatwa itu menganggap bahwa terlalu high risk dan diarahkan kepada fatwa haram. Return-nya tentu seperti biasa investasi, saat ada beli di murah, kemudian dijual pada harga yang tinggi, mahal, yaitu normal, itulah capital gain, istilah keuntungannya dalam short term. Tapi kalau long term itu idealnya cryptocurrency atau Bitcoin itu long term, bisa 2-3 tahun. Pasar modal juga sama, ingin dapat untung yang benar-benar, ya nggak pernah ada yang jangka pendek ya. Artinya ya ini tergantung behavioral investor sendiri, tapi intinya adalah return ini juga harus dipelajari, tidak seperti promosi pelaku-pelaku pasar modal maupun cryptocurrency selama ini bahwa untung itu mudah. Nah, inilah yang menarik, pemahaman terhadap manajemen investasi ini yang harus ditingkatkan kepada masyarakat. Cryptocurrency banyak sekali hackernya, seperti ini kasus Bitcoin Trader Brothers mengatakan bahwa dia dihack dan kabur atau hilang dengan 2,5 billion US dollar. Kemudian CoinCheck merupakan bursa perdagangan cryptocurrency di Tokyo juga kehilangan 523 blockchain uang virtual nilainya 425 juta US dollar dari 260.000 pengguna. Kemudian perusahaan Bitcoin juga dijadikan target dari serangan hacker, tapi serangan hacker itu meminta Bitcoin lagi untuk pembayaran mereka begitu. Nah, perubahan luar biasa ini juga masuk juga ke politik, bahwa ini salah satu kampanyenya wali kota di New York mengatakan bahwa
New York akan jadi center of Bitcoins. Nah, itu luar biasa. Bagaimana ke depannya ini, apakah ini benar-benar masa depan? Banyak yang spekulasi juga terhadap itu. Nah, tapi di Indonesia 6,5 juta ternyata sudah jadi juta rakyat Indonesia telah menjadi investor aset kripto, lebih besar daripada pasar modal yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ini luar biasa. Kalau 6,5 juta itu value-nya ada yang mengatakan sampai 370,4 triliun, tapi Bapak Ketua Bapeti waktu itu Pak Wisnu ya, itu mengatakan bahwa hampir 400 triliun transaksi yang telah, dan itu capital flight semua, capital flight, uang keluar dari Indonesia pada saat Mei Juni 2021. Nah, inilah yang menjadi concern kita, bahwa tidak sedikit uangnya capital flight, dan tentu di Indonesia pajaknya juga jadi menarik untuk diatur sehingga bisa jadi target pajak misalkan. Tapi apakah sederhana itu, nanti kita lihat juga perubahan-perubahan yang ada di Bapeti. Kemudian apa pendapat pakar terhadap cryptocurrency? Saya akan percepat saja di sini. 8 penerima Nobel mengatakan semua itu spekulatif bubble. 6 gubernur bank sentral dan lebih besar banyak lagi mengatakan Bitcoin itu spekulatif bubble. Investor terkenal Warren Buffett, George Soros juga mengatakan itu mirage dan bubble. Tapi Jack Ma menyebutkan Bitcoin itu bubble, tetapi masih mengatakan bahwa kalau blockchain itu bukan bubble, blockchain itu adalah masa depan seperti itu. Nah, Nobel laureate hampir mayoritas mengatakan valueless financial asset ever created. Nah, banyak sekali mengatakan bahwa Bitcoin itu luar biasa spekulatif bubble-nya, kemudian bubble wrap in teknologi mysticism dan sebagainya. Tapi sebenarnya baik gubernur central bank Nobel laureate kan umurnya di atas saya semua, misalnya 60, 70. Artinya mindset mereka mindset berpikiran lama. Nah, kita tahu bahwa cryptocurrency ini bukan buat 50 tahun ke atas. Masa depannya anak-anak muda sekarang. Nah, inilah yang mungkin membuat pendapat Nobel laureates maupun tokoh-tokoh ekonomi dunia ini bisa berlaku sekarang, tapi mungkin 5-10 tahun lagi akan berbeda. Mungkin tidak perlu dijadikan acuan lagi. Nah, bagaimana cryptocurrency dalam perspektif Islam? Kenapa saya mulai dari dengan mengenalkan dulu kripto itu? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu halal dan haram tanpa kita tahu apa sebenarnya, bagaimana operasionalnya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Barulah kita mungkin menceritakan kepada MUI dan sebagainya bahwa inilah kelebihannya, kekurangan, silakan mereka mengambil keputusan haram dan halal. Tapi tanpa kita paham apa itu produknya, rasanya tidak fair kalau kita langsung memvonis itu halal dan haram. Gitu. Nah, mengapa saya memberikan tadi informasi tadi, supaya kita tidak mudah untuk menjudge sesuatu tanpa ada ilmu substansinya. Nah, pandangan pertama, cryptocurrency kenapa tidak dianggap syariah compliant? Pertama, tidak memiliki landasan hukum, legal tender tidak ada, pihak yang melakukan cryptocurrency tidak dikenal atau tidak diketahui, tidak jelas, tidak ada otoritas pemerintah yang mendukungnya, fluktuatifnya luar biasa, tidak stabil, tidak terpercaya, untrustworthy, unreliable, kemudian menciptakan banyak bisa saja money laundering dan sebagainya. Kemudian cryptocurrency tidak di-backup oleh aset apapun, it is create out of nothing, hanya dimasukai dari pelaku pasar. Cryptocurrency itu subject high speculation, penjudian, kemudian masuk ranah goror saat diperdagangkan dan maisir, kemudian tidak bisa risiko yang bisa di-manage dan ada risiko yang tidak bisa di-manage. Jadi risknya terlalu eksesif, itu terlalu berlebihan. Nah, excessive risk itu cenderung ke gambling. Inilah yang menjadikan patokan kenapa cryptocurrency akhirnya dipatwakan haram. Gitu. Nah, ini Batsul Masail beberapa bulan yang lalu telah bersidang yang dari NU,
lembaga ini NU mengatakan bahwa kripto haram, kripto dilarang. Gitu. Nah, ini kemarin baru berita MUI haramkan penggunaan kripto, di Republika juga dikatakan. Nah, alasannya adalah cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung dolar, gimar, dan tidak memenuhi syarat istilah secara syar'i. Nah, ini silahkan nanti kita pelajari dari dokumennya MUI apa-apa saja dan bagaimana ceritanya sampai mereka sampai ke fatwa ini. Oke, nah ini pandangan kedua. Tetapi ada juga ulama atau scholar ya yang membolehkan cryptocurrency karena dianggap sebagai barang bernilai, diterima oleh sekelompok tertentu, kemudian dapat digunakan mengukur suatu nilai, ditempatkan dalam suatu rekening yang jelas gitu. Nah, jadi ada beberapa mengeluarkan fatwa bahwa kripto ini permissible, dapat juga diterima, tapi sangat sedikit sebenarnya, sangat sedikit. Bisa dilihat di kajian-kajian, sangat sedikit yang mengeluarkan fatwa bahwa cryptocurrency ini diperbolehkan. Nah, tetapi ini sebagai informasi, ada produk yang menamai dirinya First Islam Compliant Cryptocurrency. Saya berikan linknya, kaiscoin.com, silahkan dipelajari. Bagaimana alasannya, kenapa mereka mengatakan bahwa ini Islamic Compliant. Gitu. Tapi sekilas saya baca, dia tidak menyentuh ke tadi hal-hal yang menjadi concern dari MUI maupun ulama-ulama tadi, kejelasan dan sebagainya. Kemudian underlying hal-hal seperti itu yang sepertinya setelah kita baca belum clear begitu. Nah, tapi silakan. Jadi ada juga di dunia ini ada yang pro, ada yang kontra. Nah, di Indonesia kebetulan MUI-nya mengatakan ini haram. Nah, jadi bagi Muslim yang sangat ini sama ulama, percaya ulama, bisa mengikuti fatwa ini. Kemudian kalau ingin mencari pembandingnya, silahkan dibuka bahwa ada juga sekolah di luar negeri sana yang mengatakan ini masih permissible begitu. Nah, mengingatkan kembali poin mana yang tidak sesuai oleh cryptocurrency, tidak sesuai dengan pilar Islamic finance, yaitu ada uncertainty or speculation. Jadi ini yang paling dominan di sini. Kemudian speculation and gambling itu ada moral failure generates financial crisis. Jadi takutkan nanti volatility sangat tinggi bisa menciptakan financial crisis sendiri gitu. Bisa dari sisi mikro, meso maupun makro. Nah, ini kenapa saya masuk ke sini bahwa spekulasi itu bukan main-main. Spekulasi itu muncul biasanya dari greed dan ambition. Setiap orang, setiap pemain atau siapa saja mungkin naturalnya orang ingin kaya, ingin punya uang, inilah yang biasanya membuat orang bermain spekulasi. Orang tidak berpikir lagi fundamental dari suatu instrumen. Nah, di Islamic finance inilah yang kita selalu ingatkan, kita pelajari apa substansinya. Apakah hanya karena dorongan greed atau ambisi saja begitu. Nah, biasanya orang yang ada alasannya kenapa orang greedy atau itu karena mereka punya ketakutan akan masa depan. Nah, ketakutan masa depan itu tanpa sengaja secara psikologis dicoba di overcome dengan membeli lebih banyak, menguasai lebih banyak, dan jadi ketidakpercayaan orang terhadap rezeki dan sebagainya itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Nah, salah satunya adalah hal-hal yang berbau spekulasi. Greedy tadi jadi keyword juga. Nah, ini akan ada suatu pembahasan yang khusus lagi mengenai ini. Tapi spekulasi itu mengerikannya itu adalah karena ada unsur ambisi dan greedy tadi. Bapak Ibu kalau nonton film-film di luar sana, hampir semua film-film yang berhubungan dengan spekulasi, gambling itu ujung-ujung tidak ada orang yang menikmati dan kaya dengan itu. Pasti di ujung film itu pasti dia hancur dan sebagainya. Ya, Squid Game mungkin salah satunya kalau kita
ini sekarang. Jadi artinya spekulasi itu merusak bangsa, merusak individu. Inilah yang ditakutkan, dan mungkin fatwa haram itu mainnya di situ. Oke, pada akhirnya yang disebut dengan mata uang digital yang the winner-nya adalah apabila uang digital itu kuat secara global economic networking-nya. Jadi mungkin tidak hanya kekuatan negara nanti, tapi global economic networking gitu. Sudah borderless gitu antar negara. The winning digital asset adalah aset yang kuat menyimpan nilai terbaik amanahnya dan paling diterima oleh masyarakat, terbaik ekosistemnya, paling stabil, terbaik layanannya, dan membawa kebaikan dan dirasakan oleh pemilik maupun sekitarnya. Itulah menurut saya suatu digital aset yang akan diterima itu nantinya. Nah, ini tips berinvestasi bagi milenial. Kenapa saya katakan milenial tadi, bahwa kasus cryptocurrency ini memang sangat cocok untuk dipikirkan oleh milenial karena masa depan mereka masih panjang dan mereka masih mungkin belum punya tabungan begitu. Nah, kalau generasi baby boomers dan generasi sebelumnya itu mungkin sudah cukup jantungnya tidak begitu kuat untuk berpikir mengenai cryptocurrency ini. Nah, tetapi kalau teori ini adalah teori yang sebenarnya sangat standar. Semua manajemen keuangan di kampus itu akan mengajarkan bagaimana kita harus pelajari profil investasi kita harus baca white paper cryptocurrency, harus tahu blockchain project seperti apa yang mendasari underlying-nya. Kemudian hal yang penting, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Jadi Bapak adik-adik punya investasi ya jangan semua ke kripto, misalkan kalau mau coba-coba jangan semua ke emas dan sebagainya, dibagi. Nah, inilah yang membuat bisa survival di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu, silahkan dibaca nanti PPT-nya. Ini worry-nya kita secara makro, kripto ini membuat capital flight luar biasa ke luar negeri, sementara Indonesia lagi butuh dana. Nah, kita berhutang ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi teman-teman yang punya uang banyak membeli kripto, capital flight 400 triliun itu sesuatu yang sangat-sangat material gitu bagi kebutuhan Indonesia sekarang. Inilah yang kalau saya sebut financial wisdom. Nah, apakah kripto nanti tepat untuk milenial? Kita tunggu ini lebih lanjut, pembahasan lebih lanjutnya. Ada ICOS, ada token, ada NFT sekarang. Nah, NFT membuat banyak orang sangat tergila-gila begitu. Nah, waktunya sangat tidak cukup. Silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab sekarang. Kalau tidak nanti silahkan di DM saya di IG. Insya Allah kalau ada waktu dan pertanyaannya pas, saya bisa jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dian atas pemaparannya yang sangat menarik sekali, ya cukup jelas. Dan mungkin nanti untuk sesi Q&A akan ada di akhir ya Bu ya. Nanti akan ada, selanjutnya selainnya akan ada pemaparan dari Bapak Edi Junarsin. Dan mohon izin saya akan membacakan profil singkat Pak Edi Junarsin. Jadi Pak Edi Junarsin ini memiliki minat penelitian di bidang corporate finance dan portfolio management dan juga risk management. Jadi nanti cocok ketika bicara tentang risiko di kripto juga ya. Dan beliau menamatkan pendidikan S1-nya di bidang keuangan tentunya di FEB UGM, kemudian master degree-nya di Australian National University di Aussie sana. Kemudian beliau mengambil PhD di Southern Illinois University di US. Dan saat ini juga beliau sangat aktif sekali mempublikasikan papernya, salah satu researchers yang cukup produktif, Bu, di FEB UGM. Salah satunya adalah beliau kemarin barusan terbit di Journal Science and Technological Policy Management, Journal of Global Business and Trade, dan beberapa jurnal lainnya. Ya, tanpa perlu berlama-lama, marilah kita dengar pemaparan dari Pak Edi Junarsin, dan sekedar mengingatkan kembali, Pak Edi memiliki waktu 45 menit untuk presentasi, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan mohon bagi peserta agar memanfaatkan fitur chat untuk bertanya saja. Ya, silakan ketika ingin bertanya, silakan pertanyaan, nama pertanyaan apa, nanti akan saya bacakan, dan atau mungkin bisa resen. Seperti itu ya, untuk peserta. Baik, Pak Edi, kami persilakan, the screen is yours. Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Sahid, Bu Dian, Mas Usman, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman semua ya yang ini pagi ini bisa berkumpul bersama di sini. Semoga menjadi pagi yang inilah
yang happy buat kita semua, sehat dan happy gitu. Makasih Bu Dian, tadi udah ini ya, banyak sekali yang disampaikan Bu Dian dan tampaknya saya tinggal menyimpulkan aja. Memberi apa, tinggal apa men-summarize ya. Karena udah apa dari awal tuh ceritanya tuh dari apa sejarah uang gitu. Mungkin sesuatu yang sebenarnya ini ya saya mulai juga tuh dari situ. Oke, nah mungkin untuk inilah ya melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi. Saya kasih judul apa Mystified Reality. Jadi ini ya sebenarnya ini reality gitu ya, tapi ya menjadi inilah agak mystified gitu ya. Nah, saya akan lebih lihat ke ya siapa risk management. Kalau Bu Dian tadi kan itu ya diakhiri dengan dari sisi apa hukum Islam gitu ya. Kalau saya mungkin lebih ke apa mundur sedikit ke risk managementnya. Nah, history of money tadi Bu Dian juga udah menceritakan dengan sangat intensif juga. Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwa itu ya uang tentunya bukan segalanya gitu ya. Cuma ya salah satu bagian inilah integral part of our life. Nah, ini juga uang pada dasarnya adalah ya invention kita gitu ya, invention manusia ya. Misalnya kita lihat dari zaman barter dulu ya, barter zaman apa Egyptian, kemudian Cina mulai pakai seashells, kemudian mulailah kita masuk zaman koin ya, metal, kemudian menjadi koin supaya mudah dibawa. Gitu. Ini kan sebenarnya kan amatis ya, jadi dari apa barter dulu tukar mati, terus ya kan, terus jadi metal gitu ya, udah jago nambang gitu. Mulailah kita menggunakan metal, lalu mudah dibawa jadilah koin gitu. Nah selanjutnya kita tahu ini mulai jadi ini ada notes ya. Notes kan awalnya mungkin dulu apa tuh kulit sapi gitu, kulit sapi lalu akhirnya jadi kertas gitu ya. Nah kemudian muncullah masa e-commerce. Jadi sebenarnya apa ya uang kan ya buatan manusia ya. Kalau sekarang apapun bisa jadi alat tukar gitu kalau ini. Cuma ada yang lebih diakui, ada yang enggak ya. Kalau yang dicetak oleh bank sentral semua negara ya apa tiap negara tentunya punya endorsement kuat karena ya namanya fiat money, dia nggak di backup dengan apapun lagi, tapi kan dia di endorse oleh central bank. Jadi sebenarnya kan kalau teman saya ini ya, saya Nuraksa main game lah gitu. Main game terus dia beli pedang nih. Beli pedang $5. Terus Nuraksa main nih, main terus avatarnya makin hebat, makin hebat. Tiba-tiba pedangnya suatu hari jadi $20. Berarti kan ada apresiasi nilai pedang 400% dong, 4 kali lipat. Berarti mungkin suatu hari itu nanti kita beli nasi goreng, berarti bisa bayar pakai rupiah, mungkin bisa pakai Bitcoin, bisa pakai pedang tuh. Itu kan cuma itu invention manusia gitu ya. Jadi mau bayar pakai apa juga. Cuma mungkin ada yang lebih diakui, ada yang enggak. Nah, muncullah masa e-commerce di mana apa banyak negara mulai mencanangkan menjadi cashless society atau menjadi bahkan cardless society. Bahkan banyak negara sudah pengen cardless ya, jadi udah pakai itu aja. Pakai HP kemana-mana, pakai NFC, dia pakai tap atau apa gitu. Dan kemudian akhirnya generasi ini mulai melihat munculnya digital currencies yang tadi sudah diceritakan banyak oleh Bu Dian juga. Gitu. Jadi ya perkembangan inilah tren apa dari masa ke masa. Banyak alasannya alasan pragmatis gitu ya. Ada yang nggak puas dengan fiat money lah, ada yang melihat ini kesempatan untuk pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dan diceritakan oleh Bu Dian, ini kan backbone-nya adalah blockchain. Jadi blockchain, ini kebetulan saya pernah itu ya menambang ini bersama itu ya bimbingan tesis saya kita pernah nambang bersama dan sekarang kita udah berhenti semua. Jadi bimbingan saya itu udah buka perusahaan travel, sedangkan saya fokus lagi di academic dan consulting gitu. Kenapa? Karena tidak menguntungkan. Itu tadi ya, komputernya kelelahan gitu ya, 2 tahun udah aus gitu, dan ya kurang menghasilkan lah itu ya. Jadi ya pernah juga ya coba-coba itu. Tapi intinya adalah, ini kan sebenarnya waktu ini dibuat memang satu kesatuan yang susah untuk dipisahkan. Tapi kemudian tentunya kita bisa mengambil inilah sisi positif dari misalnya blockchain. Kita gunakan buat apa konsep-konsep yang mungkin lebih itu ya, tidak mesti melibatkan Bitcoin. Tapi pada awalnya ini adalah satu kesatuan cerita karena
pada awalnya adanya blockchain itu insentifnya adalah Bitcoin itu. Ya kan misalnya kalau di sini ini ya, misalnya ada siapalah dua orang di sini, misalnya ya Cipto dengan Alwan ya, Al-Wahidin ya. Mas Cipto sama Mas Al-Wahidin ini pertama punya transaksi lah gitu ya, saling beli apa gitu. Nah, lalu ada pembayaran dengan itu kan di blockchain. Dan blockchain artinya kan dia decentralized. Decentralized berarti dia tidak perlu dicatat oleh suatu server yang sifatnya tunggal gitu ya. Jadi dicatat di servernya Ciptoning, di Al-Wahidin, dan kita semua lah misalnya. Kita semua berada di satu katakanlah blok yang sama gitu ya. Nah, untuk memverifikasi itu kemudian itu kan sistemnya siapa cepat dia dapat, kayak itulah mining ya. Siapa cepat dia dapat, komputer siapa yang itu duluan, dapatlah kepingan-kepingan itu. Reward-nya adalah ya Bitcoin, yang pecahan-pecahan itu kan, dapat reward itu. Jadi memang pada awalnya backbone dari blockchain, backbone-nya ada blockchain, tapi satu kesatuan dengan si Bitcoin itu pada awalnya. Jadi lama-kelamaan mungkin kita bisa ini kan semakin mungkin menggunakan blockchain aja tanpa terlalu melibatkan mata uang tertentu. Jadi sejarah berdirinya kita lihat keberadaan blockchain yang kemudian ditenagai oleh Bitcoin. Jadi 2009 dia mulai ada. Sekarang 21 juta ya, seperti tadi diceritakan dia juga. 21 juta dia di finite. Kemudian muncul adik-adiknya Bitcoin itu ya, kayak Ethereum, yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian ada Dogecoin dan berbagai koin-koin turunannya. Jadi kalau kita lihat ya, yang sudah menerima pembayaran dengan Bitcoin kan masih sedikit ya. Jadi disuruh dia paling cuma berapa tuh ya, di Amerika baru 2.300 yang itu ya sudah menerima ya pembayaran Bitcoin, jadi relatif masih sedikit. Jumlah yang sudah ditambang adalah 18,5 juta. Nah, tapi untuk mencapai 21 juta itu sih menurut perkiraan mungkin tahun ini nih, 2140 ini. Kenapa? Karena reward-nya udah berkurang ya. Udah dikurangi setelah dia mencapai berapa biji waktu itu. Jadi untuk 21 juta mungkin masih 100 tahun lagi tuh. Udah makin dikit reward untuk melakukan penambangan itu. Nah, record price kan 68.000 nih. Ini luar biasa nih, 68.000 ya. Record price. Nah, ini yang kemudian sebenarnya itu ya menjawab pertanyaan apakah ini bubble atau enggak ya. Saya kira kalau kita tanya kucing di jalan juga tahu bahwa itu bubble gitu. Tapi kucingnya FOMO gitu ya, atau orang behavioral bilang ya loss reversion lah, atau loss aversion ya, loss aversion atau regret aversion. Jadi ya takut nggak kebagian aja. Jadi semua orang sebenarnya tahu gitu ya, bahwa itu ya udah jelas bubble gitu ya. Mungkin market price-nya mungkin sekitar 17.000 sekarang kalau kita hitung ini. The present value of future cash flows dari aset apapun kan bisa diestimasi gitu. Ya 5 tahun lalu sekitar 700 ya. Jadi saya masih ingat tuh tahun itu ya, tahun 2014 itu, jadi waktu itu ada mahasiswa Universitas Erasmus gitu ya. Lalu setelah kelas dia tanya saya gini, dia bilang dia kemarin barusan membeli ada barang baru namanya Bitcoin katanya. Harganya berapa? 16 euro. 16 euro ya, tahun 2014 ya. Atau kalau hari ini dia masih simpan, mungkin dah itu ya, senang banget ya. Tapi sayangnya waktu itu saya juga tidak begitu paham soal itu dan nggak bisa memberikan komentar yang banyak gitu ya. Tapi luar biasa ya, tahun-tahun itu kalau ini ada orang yang pegang sampai hari ini, ya luar biasa, inilah sudah menguntungkan. Nah, kemudian jumlah waktu yang diperlukan untuk itu ya memverifikasi atau confirm ada 10 menit. Nah, ini relatif agak lama nih. Kalau kita pakai Ethereum ini paling belasan detik ya. 15 detik untuk mengconfirm itu. Nah, Bitcoin ini kira-kira butuh 10 menit. Jadi ini salah satu yang agak lambat, tapi sekali lagi hal kayak gini kan itu ya, karena dia mungkin yang tertua gitu ya, dan
ya punya kejelasan jumlah itu kan, jumlah total 21 juta, sehingga ya mungkin lebih itu aja, lebih duluan itu ya mendapatkan popularitas dan itu ya kepercayaan masyarakat tadi. Nah, jumlah bisnis secara ini dunia baru 15.000, jadi masih sedikit sekali ya. Jumlah wallets ya 73 juta, number of blockchain wallets. Kemudian setelah Bitcoin ini kira-kira ada ribuan turunan yang lain gitu ya, seperti Ethereum, Dogecoin dan lain-lain. Jumlah yang tertambang tiap hari hanya sekitar 900 karena jadi makin lama makin sedikit. Dan ya jumlah Bitcoin ATMs sekitar 14.000, jadi ya relatif masih dikit lah. Jadi potensi untuk meningkatnya kan mungkin kita katakan masih banyak gitu ya. Nah, seperti yang tadi diceritakan juga, ada ya Nakamoto ya, pseudonym nggak tahu ini organisasi apa, apakah perorangan atau apakah grup yang kemudian pertama kali menerbitkan white paper tersebut tentang Bitcoin. Jadi ini muncul 2009, berarti di tengah-tengah krisis perbankan waktu itu di Amerika tuh. Jadi mungkin dengan adanya keraguan orang pada fiat money atau inilah ya sistem apa international monetary system pada umumnya, muncullah ide untuk melakukan ini. Jadi saya kira awalnya sebenarnya orang ini atau sekelompok orang ini mungkin hanya coba-coba aja tuh, test the water. Ternyata itu ya cukup sabar mereka. Cuma lihat ya, ini kan kesabaran mereka cukup tinggi karena hingga akhir 2009 itu nilainya masih itu ya 2.300 bitcoins per dollar loh, per dollar. Jadi berarti ini dollar per bitcoin itu berapa tuh? 1 bagi 2.300 tuh. 0, berapa tuh ya? 0, berapa sen gitu. Ya nggak? 2.300 per bitcoin ya. Ya nggak? Jadi waktu 5 Oktober. Dan lucunya lagi adalah setahun kemudian nih, ada yang beli pizza ya, dengan bayar 10.000 bitcoin. Waduh, orang ini hari ini mungkin agak-agak nangis dikit ya. 10.000 bitcoin untuk 2 pizza tuh, berarti berapa? 68.000, berarti 600 juta ya. 680 juta dolar loh. $680 for 2 pizzas. Ya orang ini kalau lihat ini agak-agak nangis dikit gitu ya melihat angka sekarang ya. Ya jadi ada pizza berharga $680 million. Ya, jadi maka saya bilang mungkin awalnya ini hanya test the water nih. Teman-teman lihat ya. 2009 ke 2010 nih pergerakannya itu ya termasuk ya nggak ada gairahnya gitu. Ya kan? Nah, kemudian mulai ya tahun-tahun setelahnya mungkin 2015 ke atas dia mulai bergairah gitu ini. Nah, misalnya mulai 2014 dinyatakan ya diterima oleh misalnya Microsoft, kemudian mulailah dia agak bubble kan. 2017 itu udah mencapai 20.000. Lalu crash gitu. 2018 dia kena crash ya. Ya 2018 dia crash, lalu kemudian naik lagi. Makanya ya mungkin ini adalah eksperimen yang inilah untuk kasus Bitcoin dia meroket dengan cepat gitu. Karena Ethereum sampai hari ini kan 5.000 ya. Kita 5.000, 4.000-an lah, 5.000 per dollar. $5,000 per Bitcoin. Kalau ini udah 68.000 kan, jadi mungkin yang karena dia yang paling populer, paling awal gitu. Kalau kita lihat ini historical prices, kemudian kalau volume nggak terlalu impresif ya, sebenarnya nggak terlalu impresif. Kalau pergerakan harga itu impresif sekali, jadi ya jelas bubble atau enggak, jelas jawabannya bubble gitu ya. Cuma sekali lagi manusia kan, ya ini ya tadi itu FOMO itu ya, FOMO, kemudian ya itu loss aversion atau regret aversion, jadi takut inilah takut. Nah, seberapa besar risikonya? Saya kira itu ya, kita susah mengukurnya saat ini karena yang bisa kita lakukan kan hanya itu kan, mengukur volatility gitu. Misalnya variance harganya berapa atau standard deviation-nya berapa gitu. Tapi ada cara lain ya, mungkin saya itu ya. Saya pikir-pikir mungkin kita bisa mengukur credit risk dengan cara menganggap ini sebagai aset. Nah, kita sebut sebagai crypto asset. Nah, salah satu cara paling gampang adalah dengan term structure of interest rate. Nah, ini teknik yang biasa kita gunakan untuk mengukur credit risk. Nah, saya lihat kemarin kan ini kan angka terakhir untuk karena ini diterbitkan di Amerika, jadi itu ya kita banding risk free-nya Amerika juga.
T-bill yang 1 tahun kan 0,14 tuh yield-nya. Jadi yield 1 tahun untuk ini T-note 2 tahun itu adalah 0,41 nih. Sedangkan saya lihat udah ada perusahaan yang menerbitkan ini crypto bond tuh. Jadi terbitkan bond dengan ini. Nah, statusnya adalah junk dia. Junk ya, jadi BA3. BA3 itu kira-kira 3 tahap di bawah junk gitu. Kan junk kan triple B ke bawah. Jadi dia ada triple B, kemudian double B minus dan sebagainya. Ini termasuk junk lah gitu. Nah, lihat yield-nya kan tinggi ya. 6 dan 6125 misalnya. Nah, kita bisa mengestimasi dengan cepat kira-kira. Nah, saya di standar ini standar teknik term structure of interest rate untuk mengestimasi apa credit risk kira-kira kalau ini kita angkat sebagai crypto assets. Ini kan ada 1 plus yield on risk free. Kemudian ada 1 plus yield on crypto bond. Nah, 2 hal ini harus memberikan utility yang sama gitu. Utility-nya harus sama karena ya seperti inilah ya, kita pakai logika kebahagiaan memiliki 2 barang ini sama nih. Karena kalau kita punya treasury berarti lower risk, lower expected return. Kalau kita pegang crypto bond, ya junk lah ini ya junk ya. Berarti higher risk, higher expected return. Nah, cuma kan gini, kalau ini kan risk free ya, yang paling enggak inilah ya representatif dari risk free. Kalau ini enggak kan, yang kanan ini enggak risk free nih, tapi dia ada probability of repayment. Ada probability of repayment. Nah, kita bisa kita mengestimasi nih. Berarti probability of repayment berarti otomatis ada 1 plus ini kan, yield on treasury, kan dibagi dengan 1 plus ini kan, yield on the junk bond, on the crypto bond. Ya, berarti kira-kira inilah ya, 1 plus berapa nih? Yang 1 tahun berarti 1 plus 0,14% dibagi 1 plus 6% nih. Nah, kira-kira ya 95% kurang lah, 94% lah. Nah, ini kan sebenarnya itu ya, sangat tidak impresif nih. Kalau dibilang-bilang ya cukup berbahaya nih ya. Karena kan berarti ada tahun pertama aja ada kemungkinan 6% default kan. Ya, jadi ya terus terang ya barang berbahaya lah, soalnya juga itu ya, statusnya juga junk. Probability of repayment ada sekitar 94 ya, jadi bisa dihitung sendiri tuh. Jadi berarti kan probability of default is about 6%. Yang cukup ini ya, cukup berbahaya nih ya. Ini tahun pertama loh ya, belum tahun kedua dan selanjutnya nih. Nah, ada cara lain lah mengestimasi risiko misalnya dengan the standard deviation of Bitcoin's price or ya any other exchange rate or something like that, apapun lah itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini mungkin pertanyaan itu ya, apakah dia bubble atau enggak gitu. 68.000 ya, apakah ini organic growth atau bubble yang bisa itu ya, bisa meledak kapanpun ya. Ini udah exorbitant price, jadi udah meroket tinggi gitu. Nah, ini kan kita lihat ya beberapa fakta gitu. Kira tadi udah diceritakan banyak juga oleh Bu Dian. Nah, yang pertama adalah ini, kekhawatiran kita tentang definisi itu loh. Definisi nilai tukar nih. Jadi ada organisasi kan Tether Operations Limited. Jadi dia ada token ini yang sebenarnya itu ya memberikan tenaga pada Bitcoin tuh. Nah, sekarang kita ini kan mempertanyakan apakah benar itu 68.000 ada 60.000 ke atas gitu ya. 60.000 USD atau 60.000 USDT gitu. Ya, karena kan menurut pengakuannya si Tether itu 1 USDT itu di backup dengan $1. Jadi kayak inilah 1 to 1 gitu ya. 1 to 1 ratio. Nah, tapi ada kecurigaan kita bahwa jangan-jangan ini tidak itu kan seperti lawsuit tahun 2019 ini ada yang itu ya mengungkapkan fakta bahwa mungkin hanya 75% atau kurang dari USDT itu yang di backup dengan dollar or cash equivalent. Ya, jadi ini sebenarnya kita nggak tahu gitu ya apakah realitasnya ya, maksudnya kalau market price yang tertera di layar itu kan 68.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar mau direalisasi, apakah ada nggak itunya ya nilainya gitu ya ketika
para pemegang besar tuh kemudian melepas dengan cepat gitu. Jadi inilah warning lah ya, warning untuk semua. Jadi maksudnya presentasi saya kali ini sih tidak itu ya, tidak memberikan judgement lah apakah apakah layak dipegang atau enggak, itu keputusan masing-masing, tapi memperlihatkan ini warning buat ini ya sebagai dari konteks risk management gitu. Nah kemudian yang kedua yang jelas ada lack of supervision and low liquidity. Jadi ini logika sederhana ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu lalu kan Elon Musk memutuskan untuk pegang sebenarnya mungkin Bitcoin dan lain-lain ya, termasuk Dogecoin gitu, karena dia suka juga dengan Dogecoin itu. Nah, 1.5 billion, lalu tiba-tiba harga Bitcoin itu naiknya tinggi sekali. Nah, tapi menurut perhitungan di atas kertas atau di atas layar, market cap-nya tuh 1,1 triliun gitu. Jadi kita pakai logika itu ya, kalau ada orang borong 1,5 miliar, tapi bisa mendongkrak harga tinggi sekali, kita kan mempertanyakan ya, benar nggak market cap-nya tuh sebenarnya setinggi itu ya? Jadi ibarat misalnya kalau total market cap kita misalnya 7.000 triliun rupiah gitu, di misalnya pasar modal kan, 7.000 triliun, lalu dengan uang misalnya itu ya, saya punya 100 miliar aja tiba-tiba itu loh, bisa menggoyang harga di pasar modal itu, berarti kan kita mempertanyakan benar nggak sih market cap-nya setinggi itu gitu. Ya nggak, karena dengan jumlah uang yang, kalau kita bandingin 1,5 miliar sama 1,1 triliun kan dikit banget ya. Kok itu bisa pump up the price gitu. Ya, jadi itulah ya question mark ya. Ini sebenarnya angkanya benar nggak ya market cap-nya setinggi itu. Jadi ini. Dan nggak ada supervision yang tidak ada endorsement, tidak ada supervision, murni pengakuan dari society. Kemudian yang juga menjadi itu ya, mungkin warning lah gitu ya. Tidak ada new innovation kan. Kalau nggak ada new innovation, berarti harga itu tergantung pada inilah ya, misalnya pergerakan mata uang internasional. Dolar dengan rupiah, dolar dengan euro atau apa itu kan tergantung pada itu ya, tergantung pada misalnya purchasing power parity tiap negara gitu. Kemudian interest rate parity atau Fisher equation tiap negara. Tapi kalau ini kan dia tidak ada negara, kemudian tidak ada invention lain juga. Jadi sulit juga kita untuk ini kan mengukur sebenarnya naik turunnya nilai Bitcoin itu kenapa tuh. Jadi maksud saya ada gini kan, kalau dolar sama euro, misalnya pada titik tertentu dolar kemudian menguat. Kenapa? Karena mungkin inflasinya lebih ini kan, pada waktu itu inflasi di Amerika itu lebih rendah daripada di Eropa gitu. Jadi secara natural kalau inflasi lebih rendah berarti kan domestic products are preferred. Berarti mungkin itu ya, imported products are less preferred. Ya maka mata uangnya menguat kan, karena lebih banyak orang domestik kebutuhan akan barang import, daya tariknya menurun gitu. Nanti suatu hari kebalikannya, inflasi di Amerika mulai naik gitu, kayak sekarang nih lagi naik ya. Di negara lain mungkin lebih rendah, maka kemudian akan terbalik, dolar kemungkinan akan lebih ini kan terdepresiasi. Jadi ada sebab ini kan, ada sebab logisnya. Atau ini sebab karena dia komoditas karena demand and supply. Jadi, kenapa ada demand supply? Karena ada perbaikan barang, misalnya kita beli kita beli ayam nih, ayamnya mentah gitu, ayamnya mentah kita olah jadi ayam goreng ya harganya lebih tinggi daripada ayam mentah kan. Jadi karena ininya meningkat ya, ada peningkatan. Jadi baik dari sisi kripto ini sebagai mata uang maupun sebagai kripto aset, kita tuh ini ya bingung ya kenapa dia naik seperti itu gitu. Ya kalau murni berdasarkan arbitrage seeking, berarti ada risiko dia akan burst kapanpun lah ya. Jadi sekali lagi presentasi saya ini tidak itu ya, tidak memberikan judgement. Ini hanya warning aja, berarti ya bubble udah jelas bubble lah gitu ya. Tapi kapan dia akan burst ya kita nggak tahu. Kan manusia kan pada dasarnya FOMO tadi kan, fear of missing out. Jadi udah tahu bubble tapi ini. Ya ibarat orang tanya, es krim sehat atau enggak nih? Ya enggak sehat. Tapi kenapa penjualan es krim bagus gitu? Ya karena enak itu ya. Itu yang susah di inilah ya, sisi psikologis manusia gitu. Jadi sebenarnya saya kira tidak ada itu ya, tidak ada dalam hatinya yang tidak tahu bahwa ini bubble lah gitu ya. Yang ada adalah ya itu tadi ya, mungkin
FOMO itu kan. Jadi sekali lagi no new innovation nih, baik sebagai mata uang maupun sebagai crypto asset dia. Sebagai mata uang dia malah nggak ada itunya kan. Kenapa dia naik, kenapa dia turun? Nah, nggak ada itunya, nggak ada apa dasar itu ya makroekonomi yang bisa menjelaskan gitu. Tapi sebagai crypto asset dia juga nggak ini kan, nggak ada misalnya inovasi baru, misalnya dia lebih apa. Dan dia termasuk ini loh, teman-teman tahu dia termasuk yang teknologinya itu gitu-gitu aja loh. Dari berapa tahun lalu dia sekali lagi bersama mahasiswa saya dulu itu ya, kita pernah menambangin sampai sekarang tuh nggak ada itunya. Perbaikan teknologi juga nggak, tetap aja butuh waktu konfirmasi itu masih sekitar 10 menit gitu. Ya walaupun ada adik-adiknya makin cepat gitu ya, kayak Ethereum dan lain-lain yang udah lebih cepat, tapi nggak ada perbaikan berarti lah intinya gitu sebagai crypto asset ya. Jadi murni ini karena permintaan yang meningkat pesat, walaupun dia sebagai crypto asset juga nggak ada itu ya, nggak ada nilai tambah apapun gitu. Kemudian ini ya yang patut kita ini lagi ada doubtful timing gitu. Jadi orang lagi ini kan, lagi resesi nih, yang menjurus-jurus depresi juga waktu itu kan. Logika rasionalnya adalah teman-teman bisa lihat ya, orang akan fokus ke hal-hal yang lebih penting kan. Tiba-tiba resesi, borong Bitcoin kan, itunya gimana gitu ya. Iya nggak? Jadi kenaikan harga ya nggak begitu logis lah gitu ya. Mungkin fabricated gitu. Ya, didongkrak naik oleh inilah ya, mungkin oleh ya beberapa pemain besar gitu ya. Jadi nggak ada logika itu ya. Timingnya juga nggak tepat gitu ya. Tiba-tiba masa-masa resesi, tiba-tiba dia meroket record high. Dan yang lebih mudah dibayangkan adalah kalau teman-teman cek ya, ini ya, penggunanya nih, increase in user, bahkan peningkatan di 2018 ya, lebih tinggi daripada peningkatan di 2021 loh, peningkatan usernya. Jadi peningkatan usersnya tuh nggak itu ya, nggak signifikan amat di tahun-tahun ya, tetap meningkat lah ya, tapi jumlah peningkatannya bahkan tidak itu ya, tidak istimewa amat gitu. Ya, jadi ya patut inilah ya, warning ya. Nah kemudian ya maksudnya kalau ditanya Bitcoin itu Ponzi scheme atau bukan, jawabannya jelas bukan ya. Dia bukan Ponzi scheme, cuma kan gini kan, dia sekali lagi awalnya saya kira dia adalah experimental project, jadi test the water, yang ternyata ini kemudian meroket gitu. Jadi kayak coba-coba aja, karena teman-teman lihat kan dia cukup sabar menanti gitu. Jadi bahkan ada yang 2010 bayar 10.000 Bitcoin buat pizza gitu ya. Jadi mungkin banyak yang tidak merencanakan atau menyangka bahwa ini kemudian akan meroket seperti sekarang gitu. Nah karena experimental project maka nilai kan bisa berapapun ya. Nah, poin ketiga ini adalah kemudian banyak menunggangi kepopuleran Bitcoin untuk ya kemudian itulah yang menciptakan berita sensasional sehingga ya itu tadi manusia kan pada dasarnya itu kan ada fear of missing out, itu tadi ya, regret, aversion, ya takut remorse ya, takut nyesal nggak ikut gitu. Sama itu kan sama ya ada unsur herding behavior juga kan, ikut-ikutan gitu. Ya akhirnya dia menjadi populer sekali gitu. Jadi apakah dia Ponzi scheme? Bukan ya. Tapi ujung-ujungnya adalah banyak ikut-ikutan karena ya akhirnya kayak ditunggangi lah gitu ya. Sehingga menjadi seketika gitu. Nah, kemudian ada cerita tentang crash waktu itu 2018 ya. Dari 20.000 kemudian sempat jatuh menjadi mungkin 4.000-an waktu itu. Kemudian naik lagi. Nah, butuh 3 tahun untuk kemudian naik lagi dia. Nah, jadi yang makanya yang teman-teman bisa cek ya yang organisasi Tether Operation Limited ini sebenarnya yang sangat memberikan tenaga pada Bitcoin tuh dari waktu ke waktu sehingga itu ya dia menjadi angka sekarang ini. Nah, kemudian ada 2 contoh mungkin Bucket Shop dan ini ya Liberty Reserve yang menunjukkan bahwa ya inilah dari waktu ke waktu tuh selalu ada itu ya, ada pihak-pihak yang menunggangi kemudian melakukan penipuan gitu. Nah, saya kira ini sudah banyak dijelaskan oleh ini tadi Budian juga. Jadi pada dasarnya itu ya, kita mengatakan sebagai mata uang, saya kira ini sesuatu yang nggak bisa
kita hadang lah gitu ya, terus terang gitu ya, namanya teknologi kan. Yang bisa kita lakukan adalah ya beradaptasi atau membuat suatu sistem lain yang lebih sehat gitu aja. Jadi menghadang hal seperti digital currencies, hal-hal seperti ini saya kira tidak mungkin ya. Kita udah melihat gitu ya, contoh sesuatu yang Bapak Ibu teman-teman di sini pakai tiap hari tuh di Gojek itu ya atau GoTo sekarang. Mungkin teman-teman masih ingat ya waktu dia muncul dulu tampaknya ada yang nggak nerima gitu ya. Ya kasarnya ada Angry Bird lah gitu ya. Ada Angry Bird ini. Nah, ternyata makin berkibar dia. Angry Bird-nya makin tenggelam gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa menghadang teknologi gitu ya. Nggak bisa menghadang teknologi. Dan yang bisa kita lakukan adalah tentunya beradaptasi dan ya inilah beradaptasi dan kemudian mungkin menciptakan sesuatu yang lebih lebih sehat. Nah, tapi jadi maksudnya kan sebagai cryptocurrency dia ada alat bayar. Alat bayar itu kan berarti membutuhkan pengakuan ya. Membutuhkan pengakuan. Jadi kalau society mengakui ya jadilah dia alat bayar seperti yang ini kan kita bisa lihat sejak dulu kala. Ini kan ada seashell juga bisa jadi alat ini loh. Bisa jadi alat bayar. Koin bisa jadi alat bayar. Kertas pun bisa jadi alat bayar. Tinggal ditambahi ini kan wajah seseorang di-endorse oleh central bank, jadilah dia alat bayar karena ya society mengakuinya, di-endorse oleh central bank yang kita sebut sebagai fiat money. Kemudian muncul juga ya alat-alat pembayaran lain gitu. Jadi sebagai alat bayar ini memang hanya berdasarkan pengakuan. Jadi suatu hari mungkin dia tenggelam, kemudian ada digital currency yang lebih diakui ya jadilah digital currency lain yang lebih diakui, yang lebih banyak dipakai gitu. Yang ini tenggelam. Nah, tapi dia sebagai aset atau kita sebut crypto aset, dia jelas sesuatu yang ya kita harus menyikapinya dengan lebih hati-hati lah intinya. Jadi angka 68.000 itu saya kira itu ya. Kita semua punya inilah sedikit banyak punya intuisi, juga mungkin punya perhitungan masing-masing gitu ya. Saya lihat ini, jadi nilai sebuah aset itu kan intinya adalah present value dari future cash flows, apapun aset itu. Jadi kita hitung-hitung sebenarnya itu ya, ada yang ini mengestimasi mungkin market value dari Bitcoin yang sebenarnya saat ini adalah sekitar 17.000, $17,000. Tapi nilainya 68.000, berarti dia overvalued lah. Overvalued. Jadi sebagai aset pun dia overvalued dan kalau ditimbang-timbang sekali lagi, kenapa aset memberikan ini nggak ada value? Karena dia ada future cash flows-nya. Ada future cash flows. Nah, jadi baik sebagai mata uang maupun sebagai aset, ya perlu kehati-hatian gitu ya, Bitcoin. Jadi kita nggak melarang atau mengendorse atau apalah maksudnya di paper saya ini, tapi jelas kondisi bubble, saya kira itu pasti itu. Tapi ya apakah perlu lepas sekarang ataukah ini, ya itu udah keputusan masing-masing gitu. Keputusan masing-masing. Yang jelas ya overvalued lah ya, ditinjau dari sisi manapun. Oke, mungkin ini demikian saya kembalikan ke Mas Usman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi dan Prof. Dian atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Pak moderator kita, Pak Usman Arif, pada pembicara kita, Bapak Edi Junarsin dan Prof. Dian, serta kepada para peserta yang telah mengikuti kuliah umum ini dengan antusias. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam acara kuliah umum yang lain. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.